Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas 12-2. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabri Amiksa Songko. Nama saya Muhammad Zuldan. Nama saya Hidayah Nurizati. Nama saya Cantika Ulyasari. Nama saya Maria Krisna Desa. Nama saya Agustus Nugroho. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi sebelum masa Orde Baru. Karena sebelum masa Orde Baru dimulai, Indonesia mengalami berbagai krisis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yuk kita mulai pembahasannya. Polarisasi sosial akibat konflik ideologi 1965 hingga 1966. Pasca G30 SPKI 1965, masyarakat terpecah belah menjadi dua kubu, pendukung dan kelompok anti komunis seperti militer, kelompok agama, dan nasionalis. Ketegangan meningkat setelah penculikan dan pembunuhan 6 jenderal oleh G30 SPKI, menyebabkan konflik sosial menjunjung pada kekerasan. 2. Kekerasan massal dan trauma sosial 1965 hingga 1966. Setelah G30 SPKI terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisansi PKI. Kekerasan ini terjadi di berbagai daerah seperti Jawa, Bali, dan Sumatera. Di Bali sekitar 80.000 orang tewas, dan kekerasan ini menciptakan trauma sosial yang bertahan lama. Destimulasi militer dalam kehidupan sosial pada tahun 1996. Pada tahun 1996, militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mulai mengontrol negara setelah kekuasaan Presiden Soekarno melemah dan memulai aspek sosial, politik, dan ekonomi dan mengambil ahli dalam kehidupan masyarakat. Depolitisasi dan penguatan karya pada tahun 1967 sampai dengan 1971. Pada tahun 1971, pemerintahan Orde Baru mulai melemahkan politik dan menguatkan golongan karya atau disebutnya Golkar sebagai tujuan utama atau politik utama dengan tujuan menghilangkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Harapan terhadap stabilitas dan pembangunan tahun 1966 sampai 1971. Setelah kekacauan politik dan sosial, masyarakat berharap Orde Baru membawa stabilitas. Pemerintah memunculkan program pembangunan seperti revolusi hijau untuk meningkatkan sektor pertanian. Namun, kesenjangan sosial tetap tinggi, terutama di pedesaan. Secara keseluruhan, periode ini diwarnai oleh konflik sosial, dominasi militer, dan upaya stabilisasi melalui pembangunan. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam keadaan yang sangat buruk. Beberapa faktor utama yang menyebabkan krisis ekonomi saat itu antara lain: pertama, ada inflasi yang sangat tinggi. Inflasi di Indonesia mencapai sekitar 650% pada tahun 1966, menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Yang kedua, ada utang luar negeri yang besar. Pemerintah Orde Lama berutang kepada negara asing, terutama Uni Soviet dan negara-negara Barat, dengan total uang mencapai 2,3 miliar dolar US. Defisit anggaran yang tidak terkendali. Pemerintah mencetak uang tanpa kontrol untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan Monas dan proyek militer yang memperparah inflasi. Yang keempat yaitu sektor produksi dan distribusi yang kacau. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, produksi barang dan jasa sangat menurun drastis. Sistem distribusi yang terganggu menyebabkan produksi barang dan jasa di pasaran sangat langka. Yang kelima, menurunnya investasi dan kepercayaan internasional. Kebijakan ekonomi yang tidak stabil dan hubungan buruk dengan negara-negara barat menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang terakhir yaitu yang keenam, krisis pangan dan kemiskinan. Produksi beras di Indonesia sangat menurun drastis, sehingga Indonesia harus mengimpor beras dalam jumlah yang besar. Kemiskinan merajalela dan daya beli masyarakat sangat rendah.
Nah, kondisi ini merupakan tantangan besar bagi para pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan menggendong para ekonom dari Universitas Indonesia yang dikenal sebagai mafia berkele. Upaya ini berfokus pada pengendalian inflasi, peningkatan produksi pangan, serta kerjasama dengan negara-negara barat dan juga lembaga keuangan internasional. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, politik Indonesia menjadi tidak stabil. Lalu, pada 1 Oktober 1965, militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto berhasil mengambil alih keamanan dan mulai menumpas G30S. PKI dituduh sebagai dalang, sehingga penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisannya. Sementara itu, Presiden Soekarno mulai kehilangan kepercayaannya, terutama dari militer dan anti-komunis, karena dianggap tidak serius menanggapi situasi dan kondisi. Pada awal tahun 1966, terjadi pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Pada tanggal 12 Januari 1966, mereka mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang disebut Tritura, yang berisi 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur PKI, 3. Penurunan harga kebutuhan pokok. Demonstrasi ini semakin menekan pemerintahan Soekarno yang saat itu sudah kehilangan banyak dukungan politik. Klimaks dari pergeseran kekuasaan terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 ketika Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau singkatan dari Super Semar yang menandai Soeharto sebagai pemerintahan keamanan dan mengendalikan pemerintahan sehari setelah menerima surat Super Semar. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto langsung membubarkan PKI dan mulai mengontrol jalannya pemerintahan. Kondisi ini semakin memperlemah Soekarno hingga akhirnya pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS mencabut mandatnya dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Puncaknya pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS secara resmi melantik Soeharto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia yang kedua. Dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno dengan diawali masa era Orde Baru, kondisi politik saat itu penuh dengan ketegangan karena diawali dengan kondisi dominasi militer, demonstrasi besar-besaran hingga pergeseran kepemimpinan Soekarno ke Soeharto. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi yang sulit, ketidakstabilan politik, Dan berbagai masalah yang menjadi faktor utama menuju pada masa Orde Baru. Krisis yang terjadi di era sebelumnya menunjukkan betapa pentingnya stabilitas dalam menjalankan pemerintahan dan membangun negara. Kami dari kelompok 3 berharap semoga video ini bisa menambah pemahaman kalian tentang sejarah yang ada di Indonesia, khususnya mulai masa transisi menuju Orde Baru. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.